Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fid din, azakumullah. Bapak dan Ibu jemaah Maghrib Masjid At-Taqwa, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita lanjutkan kembali pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kita masih melanjutkan bab tentang hari akhirat. Kita memasuki prosesi di hari kiamat. Sekarang memasuki prosesi yang kelima, yaitu mendapatkan syafaat. Nah, kemarin-kemarin ada jemaah bertanya, bagaimana dengan syafaat Ustaz? Nah, sekaranglah jawabannya, syafaat itu ada. Ya. Tapi yang bertanya kayaknya nggak hadir ya. Pembahasan ini kita bagi menjadi 3 subjudul. Nomor A, pengertian syafaat. Nomor B, syarat untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Nomor C, macam-macam syafaat. Kita masuk, kalau di buku tidak ada dikasih begitu ya. Ini untuk memudahkan pemahaman saja. Kita di halaman 147. Ma huwa syafa'ah? Apa itu syafaat? Syafaat adalah mengumpulkan sesuatu, menggabungkannya dengan sejenisnya. Syafaat juga diartikan wasilah, perantara, dan tolak, permintaan. Ini arti syafaat secara bahasa. Adapun syafaat menurut istilah, syafaat adalah su'alul khairi lil ghairi. Su'alul khairi lil ghairi. Meminta kebaikan untuk orang lain. Itu definisi syafaat. Tapi Fadilatul Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Ibnu Utsaimin maksudnya, mengatakan
Syafaat itu berperantara kepada orang lain untuk memperoleh manfaat atau menolak mudarat. Itu definisi syafaat menurut Syekh Shalih Ibn Utsaimin. Nah, sekarang syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat. Subjudul nomor B. Ya. Ada dua syarat untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Pertama, ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin untuk orang yang memberikan syafaat dan izin untuk orang yang menerima syafaat. Dalilnya ada di Al-Baqarah surah yang kedua ayat 255. Yunus surah 10 ayat 3. Toha surah 20 ayat 109. Saba surah 34 ayat 23. An-Najm surah 53 ayat 26. Sekarang kita ke Al-Baqarah. Kita di halaman 148. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin darinya? Loh, kok Allah nanya, emang Allah nggak tahu apa? Nah, ini yang dikatakan istifham lil inkari. Gaya bahasa Allah bertanya, tapi sebenarnya Allah mengingkari. Maksudnya adalah tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlunya izin. Baik izin untuk orang yang memberikan syafaat maupun izin untuk orang yang menerima syafaat. Lalu Toha. Sebelum kita ke Toha, ke Yunus dulu. Yunus tidak ada dalam buku. Yunus surah 10 ayat 3. Ma min syafi'in illa min ba'di iznih. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Afala tadhakkarun. Tiada yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah ada izinnya. Nya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Rabbmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Kalau memang kita mau mendapatkan syafaat, harus ada izin dari Allah. Izin dari Allah itu akan turun kalau kita menyembah kepada Allah. Maka sembahlah Dia, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Ini ibadah malas. Bagaimana akan mendapatkan izin dari Allah? Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat? Syafaat tidak akan diberikan kepada orang yang malas ibadah. Hanya untuk orang yang rajin beribadah. Nah, baru kita ke Toha. Itu ada dalam buku Toha surah yang ke-20 ayat 109. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahmanu wa radiya lahu qaula. Pada hari itu tidak berguna syafaat, tidak berguna pertolongan kecuali syafaat orang yang telah diizinkan Allah yang Maha Pemurah dan Dia telah meridhai perkataannya.
Ini menunjukkan izin dari Allah adalah syarat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, dan izin dari Allah ini tidak bisa dibeli, ya, tidak bisa dibeli. Lanjut ke bawah, kita ke Saba. Saba surah 34 ayat 23. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Syafaat atau pertolongan di sisinya, di sisi Allah, hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya. Syafaat itu akan berguna hanya untuk orang yang telah mendapatkan izin darinya. Mendapatkan izin untuk memperoleh syafaat itu. Nah, setelah itu An-Najm surah 53 ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan orang yang diridhoinya. Nah, maka sempurnalah sudah dalil yang menunjukkan untuk mendapatkan syafaat perlu izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin Allah itu hanya akan didapat oleh orang yang bertauhid. Orang yang musyrik tidak akan mendapatkan izin menerima syafaat. Nah, kita mundur halaman 147 paling bawah, ya. Halaman 147 paling bawah. Di situ penulis mengatakan syafaat merupakan satu sebab dari sekian sebab yang membuat Allah berbelas kasih kepada orang yang Dia kasihi dari hambanya. Maka yang berhak mendapatkan syafaat adalah ahlut tauhid atau orang yang muwahhidun, orang yang bertauhid. Dan yang terhalang tidak mendapatkan izin mendapatkan syafaat adalah ahlus syirik, orang-orang yang musyrik. Nah, di sini penulis menurunkan An-Nisa surah 4 ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukannya, dan Dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki, yang dikehendakinya. Nah, di sini jelas semua ayat yang membicarakan izin dari Allah mengkerucut kepada orang yang bertauhid. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar tauhid supaya kita bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Ya, karena sekarang adalah musim syubhat, musim kerancuan. Tauhid sepertinya syirik, syirik sepertinya tauhid. Inilah kerjaan syaitan, membolak-balikkan fakta. Ya, nah, maka kita harus tahu batas antara tauhid dengan syirik. Selesai syarat yang pertama, adanya izin dari Allah, dan orang yang diizinkan itu hanyalah orang yang bertauhid,
Orang yang musyrik tidak akan mendapatkan izin mendapatkan syafaat. Syarat yang kedua, yang menerima syafaat itu adalah orang yang diridhoi Allah. Orang yang dimurkai Allah tidak akan mendapatkan syafaat. Maka kita harus berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil kita turunkan lagi Thaha surah 20 ayat 109. Lanjut Al-Anbiya surah 21 ayat 28 dan At-Taubah surah 9 ayat 100. Sementara buku kita tinggalkan dulu. Kita ke Thaha surah 20 ayat 109. Tadi sebenarnya sudah dibacakan, tapi terpotong, tidak sampai ke ujung. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qaula. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Rabb-Nya yang Maha Pengasih, dan dia ridha perkataannya. Nah, ini ujungnya. Ini pelajaran kita. Wa radiya lahu qaula. Orang yang telah diridhoi perkataannya. Lanjut Al-Anbiya surah 21 ayat 28. Nah, ini di kitab halaman 149 paling bawah. Ya. Halaman 149 paling bawah. Al-Anbiya ayat 28. Wala yasfa'una illa liman irtadha. Mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi. Kalau demikian, orang yang dimurkai tidak akan diberikan syafaat. Sekarang boleh kita tanya diri masing-masing, jawab dalam hati, saya ini termasuk orang yang diridhoi atau yang dimurkai? Ya, tanya diri sendiri, jawab sendiri-sendiri dengan jujur. Di manakah posisi kita? Apakah kita orang yang diridhoi ataukah orang yang dimurkai? Bagaimana melihatnya? Apa tanda-tanda orang yang diridhoi? Apa tanda-tanda orang yang dimurkai? Nah, dijawab oleh At-Taubah surah 9 ayat 100. Ya, ini enggak ada dalam kitab. Buka mushaf. Ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Menurut ayat ini, yang diridhoi Allah itu hanya dua golongan besar. Ya, saya ulang. Yang diridhoi Allah itu hanyalah dua golongan besar. Yang kita maksud setelah Nabi dan Rasul, ya. Ya, kalau Nabi dan Rasul itu jelas untuk orang yang diridhoi. Setelah Nabi dan Rasul, yang diridhoi itu hanya dua golongan besar. Satu, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam terdiri daripada orang-orang muhajirin Makkah
dan orang-orang Ansar Madinah. Ini golongan yang pertama yang diridhoi Allah. Terdahulu dan pertama kali masuk Islam. Orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam disebut juga dengan salafus saleh. Salaf itu artinya orang terdahulu. Salaf itu ada dua, salafus saleh yaitu al-muhajirin wal ansar. Yang kedua salafus salah, nah, itu dia Abu Jahal, Abu Lahab, konco-koncone, pecundang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salafus salah. Ya. Nah, yang diridhoi itu adalah salafus saleh, yaitu orang-orang muhajirin dan orang ansar. Orang muhajirin orang Makkah yang hijrah ke Madinah. Orang-orang ansar adalah orang Madinah yang menolong, membantu orang-orang muhajirin. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, kembali ke ayat. Walladzina taba'uhum bi ihsanin. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang mengikuti orang terdahulu dan pertama kali masuk Islam, yang mengikuti orang muhajirin dan ansar, yang mengikuti salafus saleh. Nah, yang mengikuti salafus saleh ini disebut dengan salafiyun. Ya. Yang mengikuti salafus saleh ini, yang mengikuti sahabat ini disebut dengan apa? Salafiyun. Nah, sekarang tanyakan diri kita masing-masing, jawab dalam hati, sudahkah kita mengikuti salafus saleh? Sudahkah kita menjadi salafiyun? Nah, kita akan mendapatkan ridha Allah dan akan mendapatkan syafaat. Sebaliknya, kalau kita tidak mengikuti salafus saleh, kalau kita tidak menjadi salafiyun, malah sudah tidak ikut menghujat, berarti mereka tidak akan mendapatkan ridha Allah. Kalau tidak mendapatkan ridha Allah, berarti mendapatkan murka Allah. Kalau Allah murka, mustahil dia akan mendapatkan syafaat. Mustahil dia akan mendapatkan syafaat. Karena dia tidak diridhoi. Kenapa dia tidak diridhoi? Karena dia tidak mengikuti salafus saleh, tidak mengikuti para sahabat. Nabi sendiri mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian wajib mengikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sesuai dengan Al-Quran dan as-sunnah, sesuai pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat, pemahaman al-muhajirin wal ansar. Itu dalil ketiga. Sekarang kita ke Ghafir surah 40 ayat 18. Di kitab halaman 150 paling atas. Wa ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim, artinya orang-orang yang musyrik, tidak bertauhid, mempersekutukan Allah, tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Ya, orang yang zalim, orang yang musyrik, mempersekutukan Allah, tidak punya teman setia dan tidak punya teman untuk memberikan syafaat yang diterima syafaatnya. Terus Al-Mudaththir ayat 48.
Masih di halaman 150. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Kenapa? Karena mereka musyrik, mempersekutukan Allah. Ya. Itu dalil-dalil menunjukkan pentingnya ridha Allah sebagai syarat untuk mendapatkan syafaat. Sekarang kita beralih ke nomor C, macam-macam syafaat. Ini kita perluas cakupannya. Kalau di buku dikatakan syafaat ada 8 macam. Ya. Halaman 151. Tapi kita tambahkan referensi lain yang 8 macam itu ada di syafaat akhirat. Syafaat dunia tidak ada dalam buku ini. Padahal syafaat itu ada 2 macam. Pertama syafaat di dunia, yang kedua syafaat di akhirat. Ya. Yang dimaksud syafaat ada 8 macam, itu semua syafaat di akhirat, tidak termasuk syafaat di dunia. Nah, ini supaya kita tidak rancu, perlu kita jelaskan. Nah, macam-macam syafaat. 1 Romawi, syafaat di dunia. 2 Romawi, syafaat di akhirat. Nah, kita bicara syafaat di dunia dulu. Syafaat di dunia itu ada 2 macam pula. Pertama syafaat yang baik, kedua syafaat yang buruk. Emang ada sih syafaat yang buruk? Baru dengar saya. Nah, sekarang kita lihat dalilnya. An-Nisa, nah ini tidak ada di kitab. An-Nisa surah yang keempat ayat 85. Ya. An-Nisa surah 4 ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Barang siapa memberi syafaat dengan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Ini syafaat yang baik. Selanjutnya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Dan barang siapa memberi syafaat dengan syafaat yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian darinya, dari dosanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, syafaat akhirat mungkin tidak kita bicarakan hari ini. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita fokus syafaat di dunia. Apa contoh syafaat yang baik? Ya. Apa contoh syafaat yang baik? Ada teman kita dikriminalisasi, ya. Si A dikriminalisasi. Dia tidak bersalah, tapi divonis bersalah. Entah apa sebabnya. Kita kasihan. Maka kita mau memberikan syafaat kepadanya. Artinya kita akan menolongnya. Kita kenal dengan seorang jenderal. Apakah jenderal tentara ataukah jenderal polisi? Pak, tolong Pak, teman saya dikriminalisasi. Dia tidak punya salah, tapi sekarang meringkuk di tahanan polisi. Nah, kita telepon jenderal. Apa kata jenderal? Kasihkan telepon kepada polisi yang menangani itu. Pak, maaf, ini ada yang mau bicara. Ya. Lalu si jenderal berkata dalam telepon kepada polisi yang menahan teman kita ini,
tolong selesaikan orang itu. Bahasa yang singkat. Apa kata si polisi yang menahan teman kita ini? Siap pak, siap pak, siap pak. Bebaslah teman kita ini. Itu namanya syafaat yang baik. Ya, itu namanya syafaat yang baik. Dia tidak bersalah tapi dituduh bersalah. Kita minta tolong kepada orang yang lebih tinggi darinya supaya membebaskannya. Bisa difahami? Bisa difahami? Ini contoh syafaat yang baik. Nah, apa pula contohnya syafaat yang buruk? Kalau tidak ada syafaat yang buruk, tidak dibicarakan Allah dalam Al-Quran. Ya. Kembali contoh, kita punya teman. Ya. Kita punya teman bersalah. Kalau tadi tidak bersalah, tapi dituduh bersalah. Sekarang jelas bersalah. Mungkin narkoba, ya, mungkin kesalahan yang lain, ya silahkan. Lalu dia ditahan polisi. Kembali kita hubungi Pak Jenderal, ya, apakah jenderal polisi ataukah jenderal tentara, yang jelas di atas daripada polisi yang menahan ini. Ya, 1 juta bahasalah untuk bagaimana dia menolong ini. Akhirnya dia lepas, ya, dia lepas dari tahanan polisi padahal dia bersalah. Polisi melepaskannya bukan karena benar, tapi takut kepada Pak Jenderal. Ya, ini contoh syafaat yang buruk. Kembali kepada An-Nisa surah yang keempat ayat 85, siapa yang memberikan syafaat yang baik maka dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya siapa yang memberikan syafaat yang buruk, dia akan memikul dosa seperti dosa yang dipikul oleh orang yang ditolongnya itu. Nah, contoh yang lain adalah pengacara. Ya, kuasa hukum. Itu adalah termasuk pemberi syafaat di dunia. Pengacara itu ada 2 macam. 1, maju tak gentar membela yang benar. Walaupun orang miskin tetap dibela, walaupun nggak dibayar tetap dibela. Ini pembela yang benar. Inilah syafaat yang baik. Dia membela yang benar. Yang kedua, maju tak gentar membela yang bayar. Walaupun yang bayar itu salah, tetap dibela. Akhirnya yang bersalah itu melenggang bebas, nggak dipenjara. Yang benar malah meringkuk di dalam penjara. Ini contoh syafaat yang buruk. Nah, maka pengacara yang membela yang bayar itu padahal bersalah, itu akan menerima ganjaran dosa sebagaimana dosa yang dipikul oleh yang bersalah yang dibelanya itu. Inilah syafaat di dunia. Nah, jadi kalau kita mau menolong orang, kalau kita akan memberikan syafaat, lihat dulu orang itu benar atau bersalah. Kalau dia benar, silahkan dibela, silahkan ditolong. Itu namanya memberikan syafaat di dunia. Tapi kalau orang itu bersalah, ya, orang itu melakukan pelanggaran, tindak kriminal, jangan dibela, biarkan dia meringkuk di dalam penjara supaya dia sadar dengan kesalahannya. Nah, itu merupakan syafaat di dunia, dan contoh-contohnya telah kita sampaikan. Syafaat yang baik dia akan mendapatkan pahala, syafaat yang buruk dia akan mendapatkan dosa. Maksudnya yang berikan syafaat itu. Demikian menurut An-Nisa surah yang keempat ayat 85. Nah, yang kedua, ini mungkin tidak sampai waktu, syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat ini insya Allah nanti secara panjang lebar akan kita bahas pada pertemuan 15 hari lagi insya Allah. Nah, ini yang dikatakan di dalam buku,
ya, di halaman 151, syafaat ada 8 macam, yaitu syafaat yang agung, syafaat uzma, ya, secara garis besar saja dulu ya. Nomor 2, syafaat untuk penduduk surga agar dapat memasukinya sebagaimana riwayat Muslim. Yang ketiga, syafaat untuk orang-orang yang jumlah kebaikannya sama dengan dosanya. Yang keempat, syafaat untuk mengangkat derajat ahlu surga di atas yang semestinya. Yang kelima, syafaat untuk orang yang sudah diputuskan masuk neraka supaya tidak jadi masuk neraka. Yang keenam, syafaat untuk orang yang agar bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, nah itu nomor 6. Nomor 7, syafaat untuk mengeluarkan orang-orang Islam yang berdosa besar yang telah masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka. Yang kedelapan, syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meringankan siksa atas pamannya Abu Talib berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, sampai di sini pembahasan kita tentang syafaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan seputar syafaat, silahkan. Yang sudah kita bahas ya, yang belum kita bahas belum dijawab. Silakan. Ya. Ya. Betul. Itu akan kita bahas. Prematur ya, sabar, 15 hari lagi akan kita bahas. Betul. Ya, itu bagian daripada syafaat. Yang lain? Ya, silakan. Ya. Syafaat yang buruk bagaimana? Ya. Di samping contoh yang telah kita sampaikan, di masjid kita ini kan banyak anak-anak ya. Kita sudah lihat setiap hari anak-anak itu susah untuk ditertibkan. Ya. Disuruh anteng nggak mau anteng, disuruh diam nggak mau diam. Malah tadi dalam sholat ada yang bersul, ya. Lalu kita tegur, jangan pernah membiarkan kesalahan. Membiarkan kesalahan sama dengan membiarkan benalu. Dia akan besar, kalau sudah besar kita akan susah. Maka masjid ini akan jadi pasar, berisik. Maka kita tegur. Kita tegur, datang orang tuanya. Orang tuanya tersinggung, diapain anak saya? Nah, ini namanya syafaat yang buruk. Sudah jelas anaknya bersalah, tapi dilindungi juga. Seharusnya kalau anaknya salah, jangan dilindungi. Malah berterima kasihlah kepada orang yang menegur. Ya, karena anaknya bersalah. Yang lebih baik itu, setiap orang tua mendampingi anaknya supaya tahu kesalahan anaknya. Tapi yang repot, anaknya disuruh ke masjid, bapaknya nonton TV di rumah. Ini yang repot, sehingga dia tidak tahu kesalahan anaknya. Anaknya tetap dikatakan baik, tapi sebenarnya anaknya sudah membuat berisik, membuat ribut, membuat kacau di masjid. Ya, nah ini contoh syafaat yang buruk. Setiap melindungi yang salah, itu namanya syafaat yang buruk. Kita tidak boleh melindungi yang salah, meskipun anak kandung kita sendiri, jangan lindungi. Contoh kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalaupun Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Contoh Nabi begitu. Nabi tidak melindungi keluarganya bersalah. Demikian, Allahu a'lam. Yang lain? Ya, silakan Pak.
Kalau pelaku bid'ah, ini yang kita agak tergigit lidah. Nanti kalau kita sampaikan banyak yang tersungging, ya. Merujuk kepada At-Taubah surah 9 ayat 100, ya. Siapa yang diridhai Allah adalah orang yang mengikuti salafus saleh. Pertama, salafus saleh itu sendiri, ya, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam itulah orang muhajirin dan orang ansar, para sahabat Nabi. Yang kedua, walladzina taba'uhum bi ihsanin. Orang yang mengikuti salafus saleh dengan baik. Yang diikuti apa? Yang diikuti akidahnya, akidah as-sahihah, akidah tauhid, dia tidak musyrik. Yang kedua, yang diikuti ibadahnya, ibadah yang ittiba'ur rasul, yang ittiba'us sunnah. Maaf, yang tidak mengikut sunnah atau pelaku bid'ah tentu tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diridhoi Allah, berarti kurang syarat untuk mendapatkan syafaat. Beruntunglah kita sudah hijrah, ya. Sudah pindah dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah. Istiqomahlah di atas tauhid dan sunnah. Komitmen di atas tauhid, konsisten di atas sunnah. Nah, inilah yang akan diridhoi oleh Allah dan mendapatkan syafaat. Kalau kita masih berat meninggalkan kesyirikan, masih sayang dengan kebid'ahan, ya maaf saja, kita tidak akan diridhoi oleh Allah dan kita tidak akan mendapatkan izin mendapatkan syafaat. Demikian Pak, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Orang yang suka dizalimi, apakah dia mendapatkan syafaat? Ya. Syafaat di dunia mungkin dia dapat. Tapi syafaat di akhirat tergantung kepada dua syarat ini. Apakah dia orang bertauhid? Insya Allah dia dapat syafaat. Tapi kalau dia musyrik, tapi dizalimi, ya, dia tetap tidak mendapatkan syafaat. Yang kedua, dia diridhoi Allah atau tidak? Ya, dia mengikut sunnah atau tidak? Kalau dia ittiba'us sunnah, dia diridhoi dan mendapatkan syarat mendapatkan syafaat. Tapi kalau dia ingkar sunnah, ya, malah menghujat sunnah, nah, dia tidak akan diridhoi dan tidak akan mendapatkan syafaat walaupun dia dizalimi. Ya, itu Pak ya. Wallahu a'lam. Baik, kita istirahat sejenak. Silakan muazin. Masih ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan Pak. Yang asal dua syarat itu terpenuhi meskipun orang tersebut pernah dosa besar atau kecil itu termasuk apa? Ya. Asal syarat ini terpenuhi, ya. Pertama, ada izin dari Allah. Berarti dia orang bertauhid. Yang kedua, dia diridhoi Allah. Berarti orang yang ittiba'us sunnah, pengikut para sahabat. Meskipun dia punya dosa besar, insya Allah dia mendapatkan syafaat. Nah, ini pentingnya dua syarat ini. Sebab syarat yang pertama, tauhid, itu adalah implementasi dari syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak, tidak ada Tuhan yang benar selain pada Allah, maka dia pantang beribadah kalau tidak ikhlas karena Allah. Dia bertauhid,
dia mengesahkan Allah, dia tidak musyrik. Ya, kalau dia pelaku musyrik, berarti syahadat pertamanya tidak sah. Nah, lalu syarat yang kedua, ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul. Pengikut para sahabat, itu implementasi daripada syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya, dia tidak akan beribadah kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya. Jadi kita bukan hanya mentauhidkan Allah sebagai Tuhan, tapi juga kita mentauhidkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai contoh tauladan yang baik. Kita tidak mencontoh kepada yang lain selain pada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ditebarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian Pak, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Ya, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.